di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Bahkan dalam ayat lain Allah sampaikan juga, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utus dirimu wahai Muhammad kecuali adalah untuk rahmat bagi semesta alam. Betul-betul rahmat Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan falyafrahu, maka bergembiralah kalian. Bukti gembiranya seorang beriman Bapak Ibu, seorang yang Islam, ketika disebut nama Nabi Muhammad, maka secara latah lidah mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi sampaikan juga, kalau ada orang yang sebutkan namaku tapi berat lisannya mengucapkan salat dan salam kepadaku, maka itu adalah ciri-ciri Pak, orang yang bakhil dunia dan akhirat, orang yang sampilik karyang. Ya sampilik karyang Bu Pak, bagi cik orang sampilik karyang kajai belapi cik orang ya Bapak Ibu ya. Mangecian salawat sallallahu alaihi wasallam aja barek di lisannya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Kembali sama-sama bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak hambanya di pagi hari ini, di subuh hari ini. Alhamdulillah Allah masih kuatkan tekad kita, bahkan Allah kuatkan langkah kita sampai ke masjid ini, dan itu adalah sebuah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka dari itu wajib bagi kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan terlebih pula kita sampaikan salam kepada Nabi tercinta Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai juga salam cinta dari dunia pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, para ulama, dan mudah-mudahan sampai pada kita umat akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fi surati Ali Imran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Al-ayah. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu saudara salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah tak terasa Bapak Ibu kita telah berada di penghujung bulan Safar 1448 Hijriah, yang baru rasanya mungkin sekitar 2 bulan yang lalu itu kita memperingati hari tahun baru Islam. Tak terasa sekarang sudah lewat saja lebih kurang 2 bulan dalam bulan Hijriah, dan insya Allah kita beberapa hari lagi, 1 atau 2 hari lagi kita akan memasuki bulan yang sangat agung, bulan yang sangat luar biasa, bulan yang memang Allah istimewakan dalamnya, yaitu bulan Rabiul Awal. Kenapa diistimewakan Allah Subhanahu wa taala? Karena di bulan itu dilahirkannya kekasih Allah Subhanahu wa taala di muka bumi Allah ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kiranya Bapak Ibu kita sebagai seorang yang beriman, orang yang berislam, kita beriman dan berislam itu wasilahnya ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lupa Bapak Ibu, banyaklah kita kirimkan salat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus Allah, dilahirkan, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, cahaya terang benderang itu terasa bagi kita semuanya. Masyaallah muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an ini, minimal ada 4 ayat mengenai dan ada hubungannya langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 164. Yang tadi setelah disampaikan, laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh telah Allah berikan karunia yang sangat luar biasa, yang sangat besar kepada orang-orang beriman. Iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah mengutus bagi kalian semuanya seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari diri kalian, yatlu 'alaihim ayatihi,
Nabi SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran. Wa yuzakkihim, dan Nabi SAW mensucikan kalian semua, meminta ampunkan kepada kita Bapak Ibu. Wa yu'allimumul kitab, dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita kitab Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah yaitu sunnah Nabi SAW. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam keadaan kesesatan yang sangat nyata. Masyaallah muslimin, luar biasa Bapak Ibu. Di sini adalah bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW, bahwa Nabi itu diutus betul-betul adalah sebagai nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada umat manusia. Yang mana Bapak Ibu, kehidupan sebelum Nabi SAW datang, fase jarak Nabi Isa kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa kepada Nabi SAW itu sangat jauh sekali, sehingga agama samawi yang diturunkan Allah pada Nabi Isa AS seiring berjalannya waktu tergerus oleh zaman dan makan dan perubahan watak manusia segala macamnya. Maka kehidupan pada masa itu Bapak Ibu sebelum Nabi SAW itu hidupnya sangat carut marut, amburadul, berantakan. Tidak ada beda antara manusia dengan hewan, tidak ada batasan-batasan. Maka Bapak Ibu, sebuah karunia dan nikmat luar biasa yang Allah berikan kepada manusia pada zaman itu dan zaman kita juga adalah diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya bagi kita semua, lai sanang wa Bapak Ibu ado Nabi SAW itu? Lai Bu? Lai Pak? Dia dicalia amalan surah Nabi kok banyak bana Ustaz. Ya. Padahal Bapak Ibu, Nabi SAW itu hadir adalah sebuah nikmat dan karunia yang besar bagi Allah, dari Allah kepada umat manusia. Jangankan Bapak Ibu, kita orang yang beriman, kita iman Islam karena Nabi SAW, sekelas Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang walaupun paman Nabi SAW, tapi dia membenci dakwah tauhid, itu ketika Nabi SAW lahir, ia akan tersenyum ya Bapak Ibu. Ya, itu sekelas orang yang benci dengan dakwah tauhid, ya, tersenyum. Maka dalam satu riwayat bahwa salah seorang paman Nabi SAW itu mendapatkan satu nikmat, ya, ketika berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala di hari Isnin. Karena apa? Paman Nabi yang membenci Nabi tadi itu ketika Nabi lahir, dia merasakan kegembiraan dalam hatinya. Ba'a kironyo dia diri awak sadonyo. Lai sanang wa Bapak Ibu, ketika Nabi SAW hadir, ketika Nabi SAW dilahirkan 14 abad yang lalu, sunnah Nabi SAW, ajaran-ajaran Allah dan Rasulullah SAW terus diwariskan sampai saat ini. Lai sanang wa Bapak Ibu, insya Allah. Dan dalam surat yang lain Bapak Ibu, Allah juga sampaikan Bapak Ibu ya. Surat Yunus ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Masya Allah, Masya Allah. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, yaitu Nabi SAW sebagai rahmat Allah, hendaklah dengan itu kalian semua merasa bergembira, bersuka hati. Itu lebih baik daripada apa-apa yang mereka kumpulkan. Masyaallah muslimin. Jadi Bapak Ibu, di sini adalah penekanan dari Allah Subhanahu wa taala di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Bahkan dalam ayat lain Allah sampaikan juga, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utus dirimu wahai Muhammad kecuali adalah untuk rahmat bagi semesta alam. Betul-betul rahmat Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan falyafrahu, maka bergembiralah kalian. Bukti gembiranya seorang beriman Bapak Ibu, seorang yang Islam, ketika disebut nama Nabi Muhammad, maka secara latah lidah mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi sampaikan juga, kalau ada orang yang sebutkan namaku tapi berat lisannya mengucapkan salat dan salam kepadaku, maka itu adalah ciri-ciri Pak, orang yang bakhil dunia dan akhirat, orang yang sampilik karyang. Ya sampilik karyang Bu Pak,
bagi cik orang sampilik karyang kajai belapi cik orang ya Bapak Ibu ya. Mengecian salawat sallallahu alaihi wasallam aja barek di lisannya. Harusnya sebagai seorang yang beriman, yang Islam, yang itu wasilahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, harusnya yolah tah lidah Bapak Ibu disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah itulah bukti gembira bahwa kita itu diutus, dikasih umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Bapak Ibu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala selain bergembira, Allah juga memerintahkan kepada kita dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lebih kurang 12 hari lagi Bapak Ibu itu masuk tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah perintahkan kepada kita, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat Allah yusalluna 'alan nabi. Mereka bersalawat kepada alan nabi, khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak untuk nabi-nabi yang lain. Salawat dan salam. Tapi kalau salam Allah sampaikan kepada semua nabi Allah. Maka beda Bapak Ibu, disebut nama Nabi Isa alaihi salam, Adam alaihi salam. Tapi kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tambahan kalimat salawat. Sedangkan nabi-nabi sebelumnya hanya salam saja. Ini adalah bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa Bapak Ibu? Allah bersalawat kepada Nabi, maksudnya apa? Allah itu memberikan rahmat, karunia yang besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bentuk kemuliaan Allah memuliakan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat bagaimana Bapak Ibu? Malaikat bersalawat kepada Nabi maksudnya bagaimana? Malaikat memintakan ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW, walaupun yang nama Nabi Muhammad adalah makhluk yang maksum, dilindungi, terjaga daripada dosa. Walaupun begitu malaikat pun tetap meminta ampun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Kalau orang-orang beriman bersolat kepada Nabi SAW, kita bersolat kepada Nabi SAW, itu maksudnya adalah kita mendoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak umat Nabi SAW dari zaman Nabi sampai zaman kini, sampai akhir zaman nanti, terus mereka membacakan salawat dan doa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan betul Bapak Ibu, diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang senantiasa bersalawat kepada Nabi SAW, membacakan salawat dan salam kepada Nabi, Nabi pun membalas salawat dan salamnya. Dan bahkan dalam hadis yang sahih bahwa orang yang dekat bersamaku, kata Nabi SAW, di akhirat nanti adalah orang yang senang lisannya, latah lisannya untuk membacakan salawat dan salam kepadaku. Masyaallah muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Jadi situ salah satu Bapak Ibu amalan yang sangat dahsyat yang Allah perintahkan kepada kita adalah membacakan salawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu bukan hanya salawat saja Bapak Ibu. Ada satu lagi Bapak Ibu. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah sampaikan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar. Kalimat taukid dalam bahasa Arab. Kana lakum fi Rasulillah, ada pada diri Nabi SAW itu adalah uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang baik, baik dalam hal perkataan maupun dalam hal perbuatan. Coba Bapak Ibu, kalau kita lihat sejarah dalam Islam Bapak Ibu, sebelum Islam datang, bagaimana anak kepada orang tuanya, bagaimana laki-laki kepada perempuan, laki-laki kepada pasangannya, bagaimana interaksi seorang laki-laki kepada perempuan pada masanya, itu sangat luar biasa, jauh sekali daripada adab-adab yang diajarkan Islam Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu bersyukur kita Bapak Ibu diutus Nabi SAW. Karena diutusnya Nabi SAW justru kita tahu mana yang betul-betul berbakti kepada orang tua, mana yang tidak berbakti kepada orang tua, dan itu diajarkan oleh Nabi SAW. Mana fadilah sedekah, mana yang tidak mendapatkan fadilah sedekah, mana amalan-amalan wajib, mana amalan sunnah, mana yang itu akhlak baik, mana itu akhlak buruk, itu diajarkan Nabi SAW. Maka kita bersyukur Bapak Ibu, ya, dihadirkan, kita dilahirkan sebagai umat Nabi SAW. Jangankan Bapak Ibu ya, sekelas Nabi Isa alaihissalam yang telah diangkat Allah Subhanahu wa taala ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, ya,
itu sangat menginginkan, bercita-cita ingin menjadi umat Nabi SAW. Karena umat Nabi ini Bapak Ibu mendapatkan khosais, keutamaan, kekhususan. Kalau di surga nanti Bapak Ibu, di akhir nanti mendapatkan sampai VIP Bapak Ibu, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah kabulkan permintaan Nabi Isa alaihissalam, diangkat ke langit, dan di akhir zaman Nabi Isa akan turun, dan turunnya bukan sebagai seorang Nabi tapi sebagai seorang umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Maka dari itu Bapak Ibu, mudah-mudahan ayat ini, beberapa ayat tadi, lebih kurang 4 ayat tadi, menjadikan kegembiraan bagi kita semua. Beberapa hari lagi kita akan masuk ke bulan Rabiul Awal, maka Bapak Ibu, bergembiralah hati kita ketika Nabi SAW dilahirkan. Bahkan Nabi sendiri Bapak Ibu merasa gembira ketika dirinya dilahirkan. Buktinya apa? Nabi SAW berpuasa di hari kelahirannya, yaitu di hari Isnin atau hari Senin. Dan begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Maka bergembiralah kita ketika Nabi SAW dilahirkan 14 abad lalu. Hari ini kita ingat Bapak Ibu bahwa Nabi dilahirkan, dan kita baca sirah Nabi SAW. Bahkan ada Ustaz Bapak Ibu ya di subuh juga menyampaikan kitab yang sangat luar biasa, Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmizi rahimahullah. Itu kitab yang sangat bagus yang untuk kita kaji, supaya apa? Supaya muncul rasa cinta kita kepada Nabi SAW. Ketika kita sering nyebut nama orang Bapak Ibu, insya Allah akan sering muncul rasa cinta kepada orang yang kita sebutkan itu. Masyaallah muslimin wa jumratul mu'minin. Mudah-mudahan Bapak Ibu bermanfaat, mendatangkan kegembiraan bagi kita. Bersalawat kita kepada Nabi SAW, dan kita jadikan Nabi SAW adalah uswah suri tauladan yang patut kita contoh dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.